Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat desain atau tampilan dari deskripsi activity. Sebelumnya kita sudah membuat desain home. Nah, di dalam desain home itu terdiri dari deskripsi activity, struktur activity, input, dan list. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membuat desain dari deskripsi activity. Nah, di dalam deskripsi activity saya menggunakan referensi sebagai pembuatan dari activity deskripsi yang saya miliki dari panduseptian.blogspot.com. Nah, di sini dijelaskan menggunakan nanti saya akan menggunakan image slider di aplikasi saya, di aplikasi pembuatan deskripsi activity saya. Lalu di Pandu Septian Blogspot ini dijelaskan juga ketika membuat image slider pada Android dia menggunakan library dari Daimagia. Jadi kita akan menggradle library dari Daimagia juga di project deskripsi activity saya. Oke, langsung ke Android Studionya. Nah, di sini project yang sebelumnya saya sudah buat ya, kita membuat beberapa activity-nya di sini. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menggradle dari library yang dijelaskan di website jadi yang sudah saya tampilkan sebagai referensi dalam pembuatan deskripsi activity saya. Oke, di sini gradle-nya sudah saya kopikan sebelumnya, jadi kita tinggal saya tinggal copy di Gradle. Nah, seperti ini, lalu akan muncul sinkronisasi. Jadi ketika kalian menaruh suatu implementasi baru yang tidak ada di Gradle atau secara default-nya itu di Android Studio-nya itu tidak ada, maka akan muncul seperti ini, sinkronisasi. Jadi kita dianjurkan untuk mensinkronisasikan library yang kita inputkan itu ke Gradle agar kita bisa gunakan di Android Studio kita di dalam project yang kita udah buat. Nah, ketika waktu Gradle, kalian pastikan koneksi internet pada laptop kalian. Kita cek dulu koneksinya ada atau tidak. Kita akan cek. Nah, sudah connect ya. Lalu kita bisa sinkronisasi sekarang. Nah, ditunggu di sini dia akan menggradle library yang apa kita inputkan di Gradle-nya kepada project yang kita udah buat. Sembari kita lihat waktu. Oke. Nah, di sini Gradle-nya sudah selesai ya, sudah tidak muncul sinkronisasi lagi, lalu activity Gradle-nya sudah terselesaikan di sini. Nah, ketika kalian sudah selesai menggradle, langkah selanjutnya adalah kita ke manifest. Di manifest ini kita akan menggunakan uses permit internet permission dan penggunaan storage internal karena kita kan menggunakan tadi ya yang library yang dari Daimagia itu tadi. Uses use. Oke, kita kontrol spasi. Masih ya. Oke, kita enter. Oke, masih sedikit loading. Oke, lalu internet. Yang kita lakukan pertama kali adalah internet permission, lalu kita use permission lagi untuk read external storage. Nah, setelah itu, setelah di manifestnya sudah selesai, maka saya akan merubah intent filternya. Kita pindah ke deskripsi activity karena ada di main activity ya sebelumnya. Oke. Kita buat activity baru dulu. Karena di sini saya belum memiliki activity untuk deskripsinya. Oke, activity-nya di sini saya namakan deskripsi. Finish.
Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai. Nah, ketika Gradle-nya sudah selesai, kita bisa ubah manifestnya dulu. Interpreternya kita pindah dulu ke deskripsi activity. Agar nantinya ketika kita jalanin, dia langsung muncul ke dalam deskripsi activity. Jadi memunculkan deskripsi activity secara langsung. Kalau tadi kan di main activity. Nah, di main activity ini kan tempatnya splash yang kita buat. Jadi saya pindah ke deskripsi activity. Oke, masih Android Studio-nya masih belum merespon, masih loading. Kita tunggu. Di sini laptopnya sedikit berat sudah ya. Oke, langsung kita ke ini. Oke, kita tutup dulu ya, biar tidak terlalu berat. Oke, bisa tutup juga. Nah, selanjutnya kita akan ke layout activity deskripsi. Di sini kita akan membuat tampilan atau desain dari deskripsi activity. Kita split saja seperti ini. Oke, untuk constraint layout kita ganti ke relative layout. Di video pembuatan desain-desain sebelumnya kita sudah belajar beberapa layout ya, dari constraint layout, linear layout, dan relative layout. Di sini saya akan menggunakan relative layout. Lalu kita panggil background. Backgroundnya sudah tersedia ya. Dari ini didapatkan dari template dari Green Login yang kita gunakan untuk di desain login dan register. Lalu kita panggil image slider karena kita menggunakan image slider di deskripsi activity kita, maka kita panggil saja. Oke, masih. Nah, di sini ada slider layout. Layout width-nya kita menggunakan match parent. Nah, di sini library-nya kalian bisa lihat menggunakan library dari Daimagia yang sudah kita Gradle tadi ya. Lalu layout height-nya ini 390 dp. Oke. Lalu kita langsung kasih ID saja. Kita kasih nama slider gambar gitu ya. Untuk width dan height-nya terserah tampilan yang kalian inginkan, custom ya. Lalu kita membutuhkan linear layout. Di sini tampilan untuk deskripsi activity untuk tentunya di slidernya itu untuk gambar. Nah, untuk di bawahnya kita akan membuat teks deskripsi dari pendukung pendeskripsian dari gambar yang kita inputkan gitu. Match parent, wrap content. Kita kasih orientation vertikal. Lalu kita butuh text view yang pertama untuk judul. Lalu teks, kita masukkan teksnya. Saya pakai caps lock ya sini, deskripsi gitu saja. Lalu teks size-nya, text color-nya, text style-nya dulu kita pakai bold. Text color kita pakai warna putih.
Selain di tema template dari Green Login itu tulisannya tuh ada putih dan warna, ada warna seperti ini. Kode warnanya itu seperti ini. Jadi untuk judul kita gunakan yang putih dulu. Lalu margin right-nya kita kasih 10 dp saja. Margin left-nya kita gunakan 10 dp juga. Lalu margin top kita menggunakan 400 dp. Jadi di bawah dari di bawahnya dari image slider. Lalu kita pakai padding 10 dp. Lalu gravity kita pakai gravity-nya tuh center. Kita lihat dulu. Sudah sepertinya. Kita langsung kasih ID. ID-nya itu deskripsi gitu ya. Deskripsi. Oke. Lalu kita membutuhkan text view lagi untuk menaruh deskripsi atau penjelasan di dalam activity deskripsi kita. Kita gunakan text view lagi. Match red. Oke. Red. Teksnya kita masukkan. Di sini teksnya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Jadi kita langsung copy saja untuk mempersingkat pembuatan videonya. Oke. Nih, seperti ini ya. Lalu text size. Di sini menggunakan 15 sp saja. Text style-nya normal saja ya. Text color kita gunakan kode yang di sini. Text color-nya untuk yang bagian deskripsi agar tidak sama. Lalu kita gunakan margin top 10 dp. Margin left-nya 15 dp. Margin right-nya kita gunakan 15 dp juga. Lalu kita akan merata kanan kiri kan si teksnya ini. Kan waktu seperti ini kan tidak rata kanan kiri ya. Jadi untuk merata kanan kiri kan sebuah teks menggunakan industrial menggunakan kata kunci justification interword. Oke, seperti ini. ID paragraf 1 gitu ya. Paragraf 1. Oke, di sini untuk rata kanan kirinya belum terlalu terlihat. Jadi ketika dijalankan baru kelihatan. Lalu saya kasih line spacing extra sebesar 2 dp saja. Jadi spasi antara kalimat baris pertama dan baris kedua itu ada spasinya gitu biar tidak terlalu dempet. Kursornya kemana? Oke. Kita copy saja dari text view yang pertama, hanya mengganti teks dan ID. Lalu teksnya kita ubah, nah seperti ini. Oke. Nah, udah jadi. Oke, nah untuk gambarnya sudah jadi seperti ini ya.
untuk desain, maksud saya untuk desain kurang lebihnya seperti ini. Untuk gambarnya kita set gambar di slider layoutnya ini di deskripsi activity.java-nya. Yang pertama kita deklarasikan dulu slider layoutnya. Lalu text view, ada judul deskripsi ya tadi. Judul kita kasih nama judul aja, paragraf. Oke, itu paragraf. Lalu kita panggil ID. Panggilan ID, saya kasih keterangan di sini. Yang pertama slider layoutnya dulu, kita akan panggil ID-nya. Salah, kita pakai yang kecil. Find you by ID f.id dot tadi slider image, slider gambar. Lalu text view-nya judul, deskripsi ini ya. Lalu paragraf pertama kita panggil ID-nya juga. Paragraf 2. Nah, di sini ID-nya sudah kita panggil semua ya. Lalu yang selanjutnya kita harus lakukan adalah men-set fonts yang sudah ada sebelumnya. Itu kan kita udah punya aset font ya di sini yang kita ambil dari template dari Green Login. Di sini untuk teks yang dari paragraf 1, judul dan paragraf 2 ini kita set ke aset font yang kita udah miliki dari template Green Login. Set fonts, typeface, font, click for asset, get asset, kita kasih path-nya. Fonts, panggil path, lato regular dulu ya. Kita langsung copy saja. Kita namakan font lato like. Oke, kita set fontnya. Untuk judul kita set type face-nya itu menggunakan font yang tebal yang lato regular. Sedangkan paragrafnya kita pakai yang lato like. Oke. Di sini sudah set fontnya. Lalu kita akan meload gambar dari drawable yang kita akan taruh di slider image-nya. Load gambar dari drawable untuk image slider ya. Snap. Lalu di sini tipenya string dan integer karena kita kan mau pakai drawable ya. Lalu kita kasih nama file map, new hash map string
integer, lalu kita panggil file mapnya dot put. Oke, stringnya di sini kita custom ya, untuk nanti ketika di image slider di bawahnya itu ada keterangan dari setiap gambar. Untuk drivernya kita kopikan dulu, kita panggil drivernya. Oke, di sini ada 3 gambar yang sudah siapkan. Klik OK. Oke. Nah, drivernya sudah di sini. Lalu kita panggil drivernya dengan cara r dot drawable dot slider 1 ya. Slider 1 di sini ada 3 gambar, jadi kita copy saja seperti ini. Yang kedua ini saya kasih tari kiprah gelipang. Slidernya tuh ada nomor 3 gambar yang tarian gelipangnya, lalu di sini kantor. Slider 2. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah perulangan, karena kan waktu kita menampilkan image slidernya itu kan lebih dari 1. Jadi kita mengambil perulangan dengan cara string. Kita kasih kata kuncinya tuh name file map dot kset. Oke, di sini kita panggil text slider view new. Oke, text slider view this. Oke. Nah, selanjutnya ialah kita mengeset gambar dan tampilan tulisan ini di image di slidernya kita, di text view slider. Kita kasih keterangan gambar dan teks. Jadi gambar dan teks ini kita set dulu di image slidernya ya, di text view slider. Oke, kita copy aja. Oke, caranya text slider view dot description name. Nanti ketika di slider gambarnya itu tidak hanya muncul gambar, tapi ada deskripsi atau judul setiap gambar yang kita perlihatkan gitu. Dot image, karena ada gambar ya. Oke, ini salah. Dot image get file maps dot get name. Lalu set skala tipenya ini untuk menaruh
menaruh posisi dari gambar di image slidernya. This slider dot skala tipenya kita menggunakan yang fit. Oke, kita di sini juga kan gambar agar tulisan yang kita inputkan di sini tampil di image slidernya. Di sini kita tambahkan coding, menambahkan teks pada gambar ketika image slidernya berjalan gitu. Slidernya dot text slider view get put string, kasih nama extra name. Oke. Jadi kita di sini tuh menaruh ekstra informasi atau tadi itu teks yang mau ditampilkan di image slidernya kita. Lalu slider layout dot add slider. Oke, saya cek waktu dulu. Oke. Selanjutnya kita men-set transformasi atau perpindahan dari image slidernya itu maunya pergantian, transformasi pergantian atau animasi pergantian dari gambar image slider yang kita inginkan gitu. Animasi image slider ya gitu. Slider layout dot set transformer slider layout dot transformer dot kita pilih transformasi yang kita inginkan. Di sini saya pakai stack aja. Lalu di sini menambahkan tab indikator. Nah, seperti di pembuatan intro, jadi kita akan menambahkan tab indikator kepada image slidernya juga. Dengan cara slider layout dot set nih preset indikator slider layout dot preset dot indikator dot tempatnya. Jadi posisi tab indikatornya itu kita pilih center dan center jadi tengah di bawah gitu. Lalu animasi description-nya di sini animasi description ya animasi description. Animasi description itu animasi dari kemunculan deskripsinya kita nanti seperti apa gitu. Dot set custom animation description animation. Ini kurang nih. Oke. Lalu kita set time-nya untuk durasi dari image slidernya 4000. Custom ya, untuk long durasinya kalian bisa custom sesuai durasi yang kalian inginkan. Nah, kita coba jalankan.
sampai muncul HP saya di sini. Oke, HP saya sudah muncul, tinggal kita run. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengganti ya tadi di manifestnya. Jadi kita langsung disarankan ketika kalian lupa untuk hanya menampilkan atau menjalankan activity itu saja, kalian bisa pindah intent filternya itu di activity yang kalian inginkan di bagian manifest tadi ya, seperti tadi. Oke. Kita tunggu Gradle. Nah, di sini sudah 30 menit ya. Sepertinya kurang lebih ya 2 menit atau 3 menit atau lebih dalam Gradle sebuah project di Android Studio. Tergantung ini sih ketika kalian sudah menjalankan sebelumnya, lalu masih apa ya, HP kalian tuh masih terkoneksi dengan laptop kalian setelah kalian menjalankan suatu activity di Android Studio, maka ketika kalian menjalankan lagi itu untuk menggradelnya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Kita tunggu dulu gradelnya sampai selesai. Iya, sepertinya saya kurang satu coding lagi di sini. Coding itu full screen. Tapi tunggu aja deh tunggu selesai Gradle-nya baru kita tambahkan coding full screen-nya. Jadi kalau ketika kalian tidak menemukan coding full screen, nanti itu kan ada tampilan hijau, tampilan kayak action bar yang kecil. Nah, itu masih ada gitu, walaupun kalian menghilangkan action bar-nya itu. Nah, jadi untuk menghilangkan yang action bar yang kecil itu, maka kita akan menggunakan coding dari full screen. Nah, jadi untuk coding full screen-nya kita inputkan setelah Gradle-nya selesai saja. Cukup lumayan lama. Tunggu saja. Nah, kita tunggu dulu. Gradle-nya selesai. Oke, Gradle-nya belum selesai. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita koneksikan visornya dulu. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul di HP saya. Kita buka visornya dulu.
Oke, visornya masih loading, kita tunggu dulu. Di sini di HP saya sudah muncul, tapi masih belum itu tadi ya, tampilannya tuh belum full screen. Jadi sebentar lagi saya tambahkan coding full screen-nya agar bagian atasnya tuh full screen. Tapi saya tampilkan dulu perbedaan antara belum dikasih coding full screen dan setelah dikasih coding full screen-nya. Oke, kita tunggu dulu, visornya masih belum berjalan. Oke, kita langsung view aja. Nah, kita lihat. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi gambarnya itu otomatis gitu menjadi image slider. Jadi di sini gambarnya itu udah uh, menampilkan gambar yang telah kita inputkan. Lalu di sini ada tab indikator juga yang bulat-bulat kecil ini, nah yang warna putih ini. Lalu nah deskripsi. Nah, tadi ini yang deskripsi yang kita masukkan. Nah, jadi setiap gambar itu ada judulnya seperti itu. Lalu untuk deskripsi di sini tidak terlalu kelihatan ya tulisannya, tapi di HP saya jelas banget. Ini mungkin karena ada beberapa masalah ya. Di sini judul deskripsinya, lalu di sini apa ya, penjelasan atau paragraf 1 dan paragraf 2 dari deskripsi ini. Nah, di sini kalian bisa lihat tampilannya di sini nih ada icon bar yang hijau yang kecil ini. Nah, jadi kita akan menghilangkan kotak hijau yang di atas ini agar tampilannya itu gambarnya full screen di layar HP kita seperti pembuatan splash ya. Oke, kita kasih coding full screen-nya dulu. Untuk coding full screen-nya, saya langsung ambil dari ini saja, dari splash ya. Kita buka dulu. Oke, masih loading. Nah, di sini perintah full screen-nya, saya langsung kopikan saja. Oke. Copy, paste, lalu oke, biar ke import. Nah, setelah itu kita jalankan lagi. Nah, biasanya ketika ngejalan yang kedua seperti ini dan HP kita itu masih terkoneksi dengan LP kita, maka untuk waktu menggradle ketika kalian menjalankan ulang itu tidak cukup lama. Lebih mending lah gitu. Oke, di HP saya sudah muncul, kita lihatkan. Nah, jadi ketika kalian sudah memberikan coding full screen, maka yang hijau-hijau tadi itu sudah tidak ada di layar HP kita pada bagian deskripsi activity. Dan menurut saya lebih baik dihilangkan saja karena tampilannya lebih menarik begitu ya. Jadi untuk image slidernya, gambarnya itu ada 3. Di sini kita juga memiliki seperti tab indikator yang ada di info activity, lalu juga deskripsi dari setiap gambarnya dan penjelasan dari deskripsi activity ini. Oke, sekian dari video kali ini untuk pembuatan desain atau tampilan animasi pergantian gambarnya kalian bisa sesuaikan dengan tampilan yang kalian inginkan dan lain-lainnya juga bisa kalian custom sesuai tampilan yang kalian inginkan dan juga ukuran dari resolusi layar handphone kalian. Jadi ukuran baik margin, padding dan lain sebagainya itu bisa kalian sesuaikan dengan resolusi layar handphone kalian. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.